Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Frans Manalu. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang antigen dan antibodi serta mekanisme sistem pertahanan tubuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh, imunisasi, vaksin, vaksinasi dan serum, penyerapan sistem pertahanan tubuh, cara memperoleh kekebalan tubuh, kelainan atau gangguan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir, pencegahan dan penyembuhan penyakit. Mari kita simak video berikut ini. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh meliputi sumsum tulang, kelenjar timus, limpa, dan tonsil. Yang pertama, sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang dihasilkan berbagai jenis sel yang berperan dalam pertahanan tubuh. Sejumlah sel yang dihasilkan oleh sumsum tulang berperan dalam produksi sel-sel fagosit, dan sebagian lagi berperan dalam penguraian senyawa. Yang kedua, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di atas toraks, sebagian di atas jantung dan paru-paru. Kelenjar timus merupakan organ yang penting. Di dalam kelenjar timus, limfosit T dibentuk dan mendapat semacam pelatihan yang berupa transfer informasi. Informasi ini berguna untuk mengenali karakteristik khusus sel-sel tubuh. Limfosit dilatih untuk mengenal identitas sel di dalam tubuh dan diprogram untuk membentuk antibodi melawan mikroorganisme spesifik. Yang ketiga, limpa. Limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik dan terletak di sisi kiri bagian atas abdomen, di antara rusuk, terbawah, serta lambung. Di dalam limpa terdapat pembuluh limfa dan pembuluh darah. Fungsi utama limpa adalah menghancurkan sel-sel darah merah yang rusak, bakteri, dan benda-benda asing dalam darah, serta menghasilkan limfosit dan antibodi. Limpa mengandung sejumlah besar sel makrofag atau sel pembersih. Makrofag menelan dan mencerna sel-sel darah merah atau sel-sel darah lainnya yang rusak dan tua, serta bahan-bahan lain yang dibawa darah ke limpa. Yang keempat, tonsil. Tonsil ada yang terletak di dekat dasar lidah, di bagian kiri dan kanan pangkal tenggorok atau disebut amandel, serta di rongga hidung atau disebut polip. Tonsil berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi sebagai penghasil limfosit yang dapat tersebar dari hidung, mulut, dan tenggorok. Materi selanjutnya yaitu imunisasi, vaksin, vaksinasi, dan serum. Yang pertama, imunisasi. Kata imun berasal dari bahasa Latin immunitas, yang berarti pembebasan atau kekebalan yang diberikan kepada para senator Romawi selama masa jabatan mereka terhadap kewajiban sebagai warga negara dan terhadap dakwaan. Dalam sejarahnya, istilah ini kemudian berkembang sehingga pengertiannya berubah menjadi perlindungan terhadap penyakit dan lebih spesifik lagi terhadap penyakit menular. Nah, jenis-jenis imunisasi yang biasa diberikan antara lain imunisasi BCG, DPT, TT, campak, MMR, HIB, varicella, HBV, polio, PCV, dan tifoid. Yang pertama, imunisasi BCG atau Bacillus calmette guerin akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Imunisasi ini diberikan hanya sekali sebelum bayi berumur 2 bulan. Yang kedua, imunisasi DPT adalah vaksin 3-in-1 yang melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi ini diberikan sebanyak 4 kali sejak bayi berumur 2 bulan dengan selang penyuntikan 1 hingga 2 bulan. Efek samping yang mungkin timbul adalah demam, nyeri, dan bengkak pada permukaan kulit. Yang ketiga, imunisasi TT atau tetanus toxoid. Imunisasi TT memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus. Tetanus juga dapat dicegah dan diobati dengan pemberian ATS atau anti-tetanus serum untuk mendapatkan kekebalan pasif. Yang keempat, imunisasi campak. Imunisasi campak memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Imunisasi ini diberikan sebanyak 1 kali pada bayi berumur 9 bulan atau lebih. Yang kelima, imunisasi MMR. Imunisasi MMR atau Measles, Mumps, Rubella diberikan sebanyak 2 kali untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit campak atau measles, gondongan atau parotitis,
dan campak Jerman. Yang keenam, imunisasi HIV. Imunisasi HIV atau Haemophilus influenza type B membantu mencegah penyakit meningitis, pneumonia, dan infeksi tenggorok berat yang disebabkan oleh virus Haemophilus influenza type B. Yang ketujuh, imunisasi varicella. Imunisasi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit cacar air atau chickenpox, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Yang kedelapan, imunisasi HBV. Imunisasi HBV atau hepatitis tipe B virus memberikan kekebalan aktif terhadap hepatitis B, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan kanker hati dan kematian. Manfaat imunisasi HBV akan meningkat jika diberikan sejak dini, biasanya pada usia bayi 0 sampai 7 hari. Yang kesembilan, imunisasi polio. Pemberian imunisasi polio akan menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomyelitis. Pemberian imunisasi polio akan menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomyelitis. Yang ke-10, imunisasi PCV. Imunisasi jenis ini tergolong baru di Indonesia. PCV atau pneumococcal vaccine alias imunisasi pneumococcus memberikan kekebalan terhadap serangan penyakit IPD atau invasive pneumococcal disease, yakni meningitis atau radang selaput otak, bakteremia atau infeksi darah, dan pneumonia atau radang paru-paru. Yang ke-11, imunisasi tifoid. Ada dua jenis vaksin tifoid yang bisa diberikan kepada anak, yakni vaksin oral atau Vivotif dan vaksin suntikan. Keduanya efektif mencekal demam tifoid alias penyakit tifus, yaitu infeksi akut yang disebabkan bakteri Salmonella typhi. 12. Kekebalan alami atau sejak lahir. Kekebalan alami diperoleh individu dari orang tuanya. Kekebalan alami melindungi individu mulai dari lahir hingga sepanjang hidupnya. Kekebalan tersebut diperoleh berdasarkan susunan genetika yang ada. Yang 13. Kekebalan buatan. Kekebalan buatan terbentuk di dalam tubuh individu sebagai respon terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Jenis kekebalan tersebut bersifat spesifik dan diperantarai oleh antibodi, sel limfosit, atau keduanya. Jenis kekebalan buatan terbagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif terjadi ketika sel-sel dalam tubuh individu menghasilkan antibodi sebagai bentuk respon terhadap infeksi atau vaksinasi. Yang kedua, kekebalan pasif. Kekebalan pasif terjadi ketika antibodi yang dihasilkan dari organisme lain kemudian diinjeksikan ke tubuh seseorang. Yang kedua, vaksin dan vaksinasi. Vaksin berisi virus atau bakteri yang telah mati dan masih dapat berperan sebagai antigen. Vaksin dapat juga berupa mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Proses memasukkan vaksin disebut dengan vaksinasi. Berikut ini beberapa kelompok jenis vaksin berdasarkan asalnya. Yang pertama, kuman yang telah dimatikan, misalnya pada vaksin TAB untuk tifoid. Yang kedua, kuman yang telah dilemahkan tetapi masih tetap hidup. Contohnya itu vaksin untuk campak dan vaksin untuk tuberkulosis. Yang ketiga, kuman yang bervirulensi dan masih tetap hidup. Contohnya itu untuk vaksinasi terhadap cacar. Yang keempat, toksoid. Toksoid digunakan untuk melawan difteri dan tetanus. Toksoid diekstrak dari toksin yang disekresikan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu serum. Serum mengandung antibodi yang diproduksi di dalam tubuh organisme lain seperti sapi dan kuda untuk mendapatkan imunitasnya. Serum kemudian diinjeksikan ke tubuh pasien. Serum dapat dihasilkan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, melakukan kultur mikroba. Yang kedua, pemisahan toksin. Yang ketiga, menyuntikkan toksin ke tubuh hewan dengan dosis rendah sehingga tidak menyebabkan kematian. Yang keempat, setelah hewan tersebut pulih, segera diberikan suntikan kembali dengan dosis yang lebih tinggi. Proses ini diulang dengan peningkatan dosis secara berkala sehingga tubuh hewan tersebut akan bertarung terhadap infeksi yang mungkin dapat membunuhnya. Selanjutnya, darah kemudian diambil dari leher hewan dan dibiarkan berkoagulasi atau menggumpal. Kemudian, serum tersebut dipisahkan. Materi selanjutnya yaitu penerapan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, antibodi monoklonal.
Antibodi monoklonal adalah usaha manusia dengan teknik hibridoma atau rekayasa genetika untuk mendapatkan jenis antibodi satu macam atau satu klon. Mula-mula, suatu antigen kita suntikan pada seekor tikus dan diharapkan tikus tersebut membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Yang kedua, produksi interferon secara rekayasa yang genetik. Seperti antibodi monoklonal, interferon dapat dibuat secara in vitro, sehingga dapat digunakan sebagai obat antivirus. Proses pembuatan vaksin. Proses pembuatan vaksin dapat dilakukan dengan mengambil bagian tubuh atau produk dari patogen yang biasa kita jadikan antigen bagi seseorang, sehingga dapat merangsang sistem kekebalan orang tersebut. Yang ketiga, imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Cara pemberian imunisasi umumnya dilakukan dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit, lalu diberikan kepada seseorang dengan cara suntik atau oral. Imunisasi ada dua macam, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Yang pertama, imunisasi aktif. Imunisasi aktif adalah tubuh dengan sendirinya membuat zat anti yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Sistem imun akan melakukan tugasnya secara aktif. Tubuh anak secara aktif akan menghasilkan zat anti setelah adanya rangsangan vaksin dari luar tubuh. Contohnya, pemberian vaksin BCG, DPT, polio, dan hepatitis B. Yang kedua, imunisasi pasif. Imunisasi pasif adalah tubuh anak tidak membuat sendiri zat anti. Si anak mendapatkan dari luar tubuh dengan cara penyuntikan bahan atau serum yang telah mengandung zat anti. Si anak mendapatkan dari luar tubuh dengan cara penyuntikan bahan atau serum yang telah mengandung zat anti. Imunisasi pasif juga terdapat pada anak yang mendapat zat anti dari ibunya semasa dalam kandungan. Contoh imunisasi pasif yaitu pemberian serum anti tetanus atau ATS. Materi yang selanjutnya yaitu cara memperoleh kekebalan tubuh. Berdasarkan cara memperolehnya, sistem kekebalan tubuh kita dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan alami dan kekebalan dapatan. Yang pertama, kekebalan alami. Setiap orang terlahir dengan kekebalan alami. Kekebalan alami adalah pertahanan tubuh dasar yang kita miliki sejak lahir dan bersifat non-spesifik. Artinya, tidak bersifat khusus terhadap antigen tertentu. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem kekebalan alami meliputi kulit, mukosa, senyawa-senyawa kimia, protein komplemen, serta sel-sel fagosit seperti neutrofil, monosit, dan makrofag. Yang kedua, kekebalan dapatan. Kekebalan dapatan adalah kekebalan yang didapat atau diperoleh setelah lahir. Komponen yang terlibat adalah limfosit B dan limfosit T. Kekebalan dapatan bersifat spesifik dan memiliki memori atau ingatan. Contohnya, untuk mencegah penyakit polio, seorang anak diberi vaksin yang berasal dari virus polio yang telah dilemahkan. Jika suatu saat anak tersebut terpapar oleh virus polio, sistem kekebalannya akan membuka anik memorinya, menemukan komponen untuk virus polio, dan dengan segera mengaktifkan pertahanan yang sesuai. Materi selanjutnya kita akan membahas kelainan atau gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Nah, seperti halnya sistem organ lainnya, sistem pertahanan tubuh juga ada kalanya mengalami kelainan atau gangguan. Kelainan atau gangguan tersebut antara lain berupa penyakit AIDS, reaksi autoimun, dan alergi. Yang pertama itu AIDS. AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome dicirikan dengan kerusakan sel-sel penting dalam sistem imunitas. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Virus tersebut menyerang sel T dalam sistem imunitas sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah sel T kelenjar timus. Padahal sel T merupakan komponen dasar dari imunitas yang bertugas mengenali patogen dan menghancurkannya. Tidak seperti virus-virus lainnya, HIV benar-benar menentukan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh manusia. Ketika terjadi infeksi HIV, tubuh akan memunculkan suatu respon pertahanan diri. Namun, berbeda dari virus cacar atau campak yang dapat dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh, HIV dapat mencegah penghancuran itu melalui dua strategi. Yang pertama, HIV menginfeksi sel-sel T penolong sehingga melemahkan kemampuan mereka dalam memberi respon kekebalan. Yang kedua, HIV berusaha untuk tidak dikenali oleh sistem pertahanan atau kekebalan dengan cara menginfeksi sel-sel T penolong secara laten atau tersembunyi. Yang kedua itu reaksi autoimun. Mekanisme pertahanan atau kekebalan tubuh
diprogram untuk mengenali sel-sel dan protein-protein tubuhnya sendiri. Secara normal, ia tidak menghasilkan sel-sel T untuk melawan sel-sel tubuhnya sendiri. Namun, jika terjadi kelainan pada fungsi sistem kekebalan, ditandai dengan jaringan tubuh dikenal sebagai benda asing atau antigen dan diserang oleh sel-sel T sehingga terjadi reaksi autoimun. Reaksi autoimun dapat dipicu oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suatu zat di dalam tubuh yang dalam keadaan normal hanya terdapat di suatu daerah khusus atau berada di luar jangkauan sistem kekebalan, dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang kedua, adanya perubahan pada suatu zat tubuh yang normal, contohnya virus, obat-obatan, cahaya matahari, atau penyinaran dapat mengubah struktur atau suatu protein dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh mengenalinya sebagai benda asing. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh memberikan respon terhadap zat asing yang menyerupai zat tubuh alami dan menyerangnya sebagai benda asing. Yang keempat, adanya kelainan fungsi di dalam sel yang mengendalikan pembentukan antibodi. Misalnya, limfosit B yang mengganas mampu menghasilkan antibodi abnormal yang menyerang sel-sel darah merah. Yang ketiga, alergi. Respon kekebalan tubuh terhadap beberapa antigen dapat menyebabkan alergi. Antigen yang dapat menimbulkan tanggapan alergi dikenal sebagai alergen atau penyebab alergi. Dalam kondisi alergi, tubuh bereaksi terhadap antigen, misalnya serbuk sari, spora, jamur, debu, bahan makanan tertentu, gigitan atau sengatan serangga, atau bahan-bahan pada bulu atau rambut hewan. Yang keempat, defisiensi imun atau sistem kekebalan mencerminkan kegagalan pewarisan suatu gen individu kepada generasi berikutnya. Kondisi tersebut ditandai dengan ketidakmampuan makrofag dalam mencerna dan menghancurkan benda asing atau patogen. Yang kelima, peradangan. Radang atau inflasi adalah suatu respon utama sistem imunitas terhadap infeksi dan iritasi jaringan seperti pada cedera dan terbakar. Gejala peradangan yang timbul bervariasi pada setiap orang, antara lain demam, kemerahan, nyeri bengkak, dan timbul nanah. Yang keenam, penolakan. Sistem kekebalan dapat mengenali dan menyerang apapun yang secara normal berbeda dari yang ada di dalam tubuh seseorang, seperti organ dan jaringan yang dicangkokkan. Penolakan transplantasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penolakan hyperakut, akut, dan kronis. Yang ketujuh, penyakit imunodefisiensi. Imunodefisiensi dapat digolongkan ke dalam 2 kategori berdasarkan etiologinya. Yang pertama, imunosupresi. Sebagai akibat proses komplikasi biologis, penyakit lain dalam tubuh kita seperti kanker, malnutrisi, dan lain-lain. Yang kedua, imunodefisiensi iatrogenik, yakni kegagalan imun. Paling sering diakibatkan oleh terapi obat yang dapat menonaktifkan fungsi limfosit. Materi yang selanjutnya yaitu pencegahan dan penyembuhan penyakit. Harus diketahui dulu jenis dan penyebab penyakit yang menyerang tubuh. Secara garis besar, semua penyakit yang menyerang tubuh dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Yang pertama itu penyakit infeksi. Yang dimaksud dengan penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan atau masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Penyakit infeksi umumnya merupakan penyakit menular. Kuman yang menyerang tubuh manusia dapat berupa virus, bakteri, protozoa, atau jamur. Mencegah masuknya kuman penyakit dapat dilakukan dengan cara antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, dan mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, rumah, serta sekolah. Yang ketiga, menjaga makanan dan minuman serta tidak jajan sembarangan. Yang keempat, memberantas faktor penyakit menular seperti nyamuk, tikus, dan lalat. Yang kedua, penyakit non-infeksi. Penyakit non-infeksi merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman penyakit, tetapi disebabkan oleh gangguan fisiologis jaringan tubuh atau gangguan metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Adapun pengobatan penyakit non-infeksi dilakukan oleh dokter dengan cara memberi obat yang bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Misalnya yang pertama, insulin yang digunakan untuk mengobati penyakit diabetes.
Suntikan insulin akan menggantikan insulin yang dihasilkan tubuh sehingga metabolisme gula darah bisa ditingkatkan. Yang kedua, captopril yang digunakan untuk obat darah tinggi. Yang ketiga, allopurinol yang digunakan untuk obat sakit asam urat. Demikian materi sistem pertahanan tubuh yang telah kita pelajari. Semoga dengan mempelajari sistem pertahanan tubuh ini, kita dapat lebih mengenal apa itu sistem pertahanan tubuh, organ-organ yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, efek yang timbul jika pertahanan tubuh melemah, dan masih banyak lagi. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.